API dorong pelajar NU Sulsel Upskilling di Makassar Creative Hub. Kalahkan Vietnam, Timnas Futsal U19 Indonesia melaju ke final ASEAN. BPBD Kota Makassar tingkatkan kesiapsiagaan hadapi cuaca ekstrim di laut. Pelindo pastikan layanan optimal, arus penumpang Nataru tembus 962.000. Pemerintah Kota Makassar menempatkan Makassar Creative Hub, MCH, sebagai salah satu program strategis dalam menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut kembali disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, API, saat menghadiri rapat kerja wilayah, Rakerwil, Ibnu Sulawesi Selatan di Aula Lembaga Administrasi Negara, LAN, RI Antang, Sabtu 27 Desember. Diketahui, kegiatan bertajuk Transformasi Pelajar, Kontribusi Pelajar Nahdlatul Ulama untuk Sulawesi Selatan Maju, itu dihadiri kader ulama dan pelajar NUC Sulawesi Selatan. Olehnya, API mengajak para generasi muda tersebut untuk memanfaatkan ruang-ruang MCH sebagai wadah aktualisasi diri dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan nasional. API menegaskan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud tanpa keterlibatan aktif pemerintah dalam menyiapkan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu wujud konkret kehadiran pemerintah, kata dia, adalah melalui MCH. Generasi emas tidak bisa lahir dengan sendirinya. Pemerintah harus hadir, salah satunya dengan menyiapkan infrastruktur pengembangan kapasitas anak muda seperti Makassar Creative Hub, ujar API. MCH, lanjut API, dirancang sebagai ruang peningkatan keterampilan, upskilling, pengembangan kapasitas, upscaling, serta perluasan jejaring anak muda hingga ke tingkat nasional dan internasional. Ia menyampaikan, fasilitas tersebut terbuka bagi generasi muda yang ingin berwirausaha, bekerja secara profesional, maupun menembus pasar global. Di MCH, anak-anak muda kita, kami siapkan agar tidak hanya tumbuh mengikuti umur, tetapi tumbuh dengan kualitas dan daya saing, tegasnya. API mengungkapkan, hingga 2026 pemerintah Kota Makassar menargetkan pembangunan 4 MCH. Timnas Futsal U19 Indonesia melaju ke final kejuaraan Futsal ASEAN 2025 setelah menyingkirkan Vietnam dalam laga semifinal yang berlangsung di Nonthaburi Hall, Thailand, Sabtu 27 Desember. Dalam pertandingan penuh drama dengan total 10 gol, Indonesia menang 7-3 atas Vietnam. 7 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Dava Erlangga, kiper Guntur Rojmadani, 2 gol, serta masing-masing 1 gol dari Haikal Ayasi, Sulaiman Rizky, dan Rayvan Revian. Sedangkan 3 gol Vietnam diciptakan oleh Tran Lebo, Fudai Hoc, dan Pham Quang Huy. Pelatih Timnas U19, Naim Hamid Salim, mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan meski berhasil memastikan tiket ke partai puncak. Kami menyadari masih banyak kekurangan. Pada babak pertama semifinal, pemain sedikit meleset dari taktik, mungkin karena mereka masih menyesuaikan instruksi. Namun kami akan memperbaiki untuk partai final, kata Naim dikutip dari Federasi Futsal Indonesia, FFI, di Jakarta, Minggu. Di final, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Thailand, yang menyingkirkan Malaysia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang 4-4 di waktu normal dan tambahan. Naim pun meminta pemainnya tidak terlena euforia kemenangan semifinal dan segera fokus menatap laga puncak yang digelar Senin 29 Desember. Kami harus kembali fokus menghadapi final, ujarnya. Selain tim U19, tim U16 Indonesia juga mencatatkan pencapaian serupa dengan melaju ke final kejuaraan Futsal ASEAN U16 2025 untuk menghadapi Thailand pada hari yang sama. Kesuksesan dua tim nasional kelompok umur futsal Indonesia ini melanjutkan kiprah positif tim senior putra dan putri, yang sebelumnya meraih medali emas dan perak di SEA Games 2025 di Thailand. Pemerintah Kota Makassar, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, terus meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrim yang diprediksi meningkat di wilayah Kota Makassar, baik di daratan maupun perairan laut. Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, menuturkan bahwa sebagai langkah antisipatif,
BPBD Kota Makassar secara aktif melakukan patroli laut sekaligus menyampaikan imbauan dan peringatan dini kepada masyarakat terkait potensi cuaca ekstrim yang dapat membahayakan keselamatan. Kami lakukan juga patroli laut, siaga menyampaikan imbauan, khususnya bagi nelayan, pelaku wisata bahari, serta pengguna transportasi laut dan aktivitas wisata perairan. Dan petugas BPBD tetap siaga di pesisir, jelas Muhammad Fadli, Minggu 28 Desember. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan informasi cuaca terbaru, wilayah perairan Selat Makassar berpotensi mengalami kondisi cuaca ekstrim yang cukup berisiko. Potensi tersebut meliputi angin kencang dengan kecepatan hingga 14 knot serta gelombang laut tinggi yang dapat mencapai 3 meter. Lanjut dia, kondisi cuaca ini sangat berbahaya dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa serta sarana pelayaran. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya nelayan, pelaku wisata bahari, dan pengguna jasa transportasi laut, untuk sementara waktu menghindari aktivitas di wilayah perairan, imbu Fadli. BPBD Kota Makassar juga mengingatkan masyarakat agar tidak memaksakan diri untuk melaut maupun melakukan kegiatan wisata di perairan selama cuaca ekstrim berlangsung. Selain itu, warga pesisir diminta untuk mengamankan perahu, kapal kecil, dan perlengkapan melaut lainnya agar terhindar dari kerusakan akibat gelombang tinggi dan angin kencang. Masyarakat diharapkan terus memantau informasi cuaca resmi dari instansi terkait serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama, tambahnya. Diketahui, berdasarkan rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, sebanyak 12 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan berpotensi mengalami curah hujan tinggi dalam beberapa waktu ke depan. PT Pelabuhan Indonesia, Persero, atau Pelindo mencatat arus penumpang di 63 terminal penumpang yang dikelola perseroan selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru, Nataru, 2025-2026 mencapai 962.777 orang. Terminal penumpang dengan arus penumpang terbanyak yaitu Tanjung Pinang yang mencapai 98,8 ribu orang, diikuti wilayah Tanjung Balai Karimun 74,6 ribu orang, Tanjung Perak 70,4 ribu orang, Ambon 55,2 ribu orang, dan Makassar sebanyak 43,7 ribu orang. Grup Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Sodikin menyampaikan bahwa kondisi arus penumpang Nataru 2025-2026 hingga H1 terpantau aman, lancar, dan terkendali. Pelindo memastikan seluruh terminal penumpang tetap beroperasi optimal untuk melayani sepenuh hati selama 24 jam dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang, ujar Ali, berdasarkan keterangan yang diterima Minggu 28 Desember. Koordinasi intensif terus kami lakukan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelancaran layanan selama periode libur Nataru, tambahnya. Di sisi arus kendaraan Pelindo mencatat sebanyak 92.195 unit kendaraan. Terminal Tanjung Perak menjadi yang paling sibuk dengan arus kendaraan sebanyak 21,9 ribu unit, disusul Terminal Lembar 13,8 ribu unit, Banten 9,5 ribu unit, Balikpapan 8,2 ribu unit, dan Tanjung Wangi 7 ribu unit kendaraan. Sementara itu, total arus kapal penumpang dan Roro tercatat sebanyak 3.191 kol. Untuk puncak arus penumpang Nataru 2025-2026 terjadi pada 21 Desember 2025, H4, dengan jumlah penumpang mencapai 76.692 orang dan puncak arus kendaraan tercatat pada 20 Desember 2025, H5, dengan total 7.557 unit kendaraan. Dengan semangat libur Nataru, hadirkan kebaikan kuatkan harapan, Pelindo terus memastikan layanan terminal melalui penguatan fasilitas ruang tunggu, pengaturan alur penumpang, kesiapsiagaan petugas layanan,